sering ditimpakan pada para siswa, dan itu hendaknya tidak boleh terjadi. Melalui implementasi yang dilaksanakan, dan saya mengambil contoh salah satu sekolah piloting yang dibangun oleh Universitas Pakuan. Dengan salah satu sekolah, ada anak yang sampai kelas 4 itu dikatakan siswa itu adalah siswa yang bodoh. Betapa sedih orang tua mendengar ungkapan itu dari pihak sekolah. Nah, ini ada menjadi masalah besar. Kemudian kita bahas bersama-sama apa masalahnya yang menimpa anak tersebut. Nah, ternyata setelah dilakukan open lesson, dari mulai merancang teaching plan and teaching material, do melaksanakan aktivitas pembelajaran dan si merefleksi pembelajaran, diketahui setiap guru itu bertanya, ternyata anak yang dilabeli itu justru yang paling cepat mengacungkan tangan. Hanya saja tidak terlihat oleh gurunya, karena gurunya berdiri saja di depan, sedangkan siswa jauh di sana di tempat duduknya. Dengan bantuan observer dalam konteks dalam pembelajaran berbasis lesson study teramati, karena ada kamera yang memantau, ada video yang diambil selama proses pembelajaran. Ternyata anak itu luar biasa, dia cepat mengacungkan tangan, dan ternyata dibina terus sampai 4 tahun. Anak itu menjadi anak teladan di sekolahnya. Sungguh luar biasa. Betapa lesson study memberikan andil yang cukup besar bagi para siswa yang selama ini belum tergali potensinya, belum terlihat bagaimana kreativitasnya. Melalui lesson study itu dapat dilihat karena ada di dalamnya, ada observasi pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, dalam langkah-langkahnya lesson study itu tahapannya adalah plan, do, dan see. Ketika plan merancang pembelajaran, itu tidak lagi dilakukan merancang pembelajaran atau lesson design dengan seorang diri. Wah, ini saya sudah biasa membuat rancangan pembelajaran. Ternyata dengan lesson study, dengan mengajak semua berkolaborasi, paling tidak dalam bidang-bidang ilmu yang serumpun, mereka akan memberikan masukan yang sangat banyak. Betapa ide-ide ketika kita berikan lesson design kita, dapat diberikan masukan-masukan dari orang lain, guru-guru yang lain. Luar biasa, lebih mewarnai lagi aktivitas pembelajaran. Dan ketika ini dikaitkan dalam bagaimana literasi membaca ini bisa tumbuh dan bisa berkembang. Ketika merancang lesson design, munculkan hal-hal yang tadi mengemuka. Mengapa mereka kesulitan dalam strategi membaca? Mengapa kesulitan mendapatkan informasi fokus dan seterusnya yang tadi disampaikan? Nah, disitulah fokus kajian, fokus yang harus ada dalam lesson design. Nah, kemudian barulah do. Ketika do adalah aktivitas melaksanakan proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran yang diselenggarakan tidak hanya guru seorang diri atau dosen seorang diri, namun mengundang observer dari luar untuk melihat bagaimana aktivitas siswa belajar. Nah, ini yang jangan sampai dikelirukan. Ketika observasi pembelajaran, bukan melihat pada aktivitas guru atau dosen mengajar, tapi melihat bagaimana siswa belajar. Apakah mereka terjadi saling belajar antara satu dengan yang lainnya? Apakah mereka di dalam belajarnya terlihat yang dituliskan dalam catatannya adalah terkait dengan materi-materi yang dibahas? Jangan-jangan melihat atau mencatat hal-hal yang lain. Apakah yang didiskusikannya, yang disuarakannya, itu adalah juga bagian yang sedang digali atau dibahas? Kemudian apakah karakter-karakter terlihat? Ada perubahan, mereka saling peduli, mereka saling bekerja sama, mereka bisa berkreativitas, dan mereka bisa punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Karena dalam lesson study, seperti yang dilakukan ketika pelatihan di Jepang, dalam posisi duduk itu 4 orang, tidak lebih dari 4 orang dalam diskusi kelompok. Karena apabila lebih dari 4 orang, akan ada satu anak yang merasa diabaikan. 4 orang duduk berhadapan, saling melihat satu dengan lainnya. Nah, ketika itu sudah selesai melaksanakan aktivitas dengan beragam hal-hal karakter, materi tercapai atau tidak, bagaimana mereka tumbuh learning community, berikutnya adalah refleksi pembelajaran atau SI. Pada saat refleksi pembelajaran, observer yang tadi hadir diminta untuk melakukan penyampaian temuan-temuan
berdasarkan data-data yang real yang terlihat tadi pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tidak bisa yang mengikuti refleksi pembelajaran, yang tidak melihat observasi pembelajaran, turut merefleksi pembelajaran, kecuali hanya undangan. Karena segala macam informasi yang disampaikan adalah yang real terlihat pada saat aktivitas pembelajaran. Dan ada hal yang sangat menarik yang saya ikuti. Pada tanggal 5-7 Maret 2021, saya mengikuti open lesson dengan Jepang. Ada open lesson yang saya ikuti. Dan luar biasa, di sana sudah luring, dilaksanakan sudah luring pembelajarannya. Dan kita observernya dari berbagai negara, karena difasilitasi dengan fasilitas Zoom. Ada beberapa hal yang didapatkan dari Manabu Sato, Pete Dudley, Christine Kimli, Kiyomi Akita, Juk Hudong, Sumar Hendayana, Srifaan yang hadir sebagai pakar dalam kegiatan itu. Dan kemudian disampaikan bahwa di dalam kegiatan lesson study merupakan pembelajaran yang terus berkelanjutan, yang memupuk bagaimana siswa-siswa itu bisa menunjukkan berbagai potensinya, memberikan pesan perlunya menjaga kualitas pembelajaran, melakukan pengkajian mendalam dengan memperhatikan siswa belajar, profesionalitas guru, serta perlunya mereformasi sekolah dilihat dari konteks pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, sehubungan dengan lesson study selama masa pandemi, ada pertanyaan yang muncul. Apakah kiranya lesson study dengan beragam aktivitasnya di situ umumnya dilakukan secara luring, apakah bisa dilaksanakan secara daring? Saya sudah melakukan riset bersama tim dan beberapa kolaborasi riset yang dilakukan dengan berbagai dosen di perguruan tinggi terkait dengan lesson study. Pada semester yang lalu sudah dicoba lesson study berbasis digital. Ketika tadi ada tahap pertama plan, biasanya ngumpul bersama-sama saling berdiskusi, sekarang disampaikan diskusinya melalui WhatsApp, melalui email, bahannya diberikan dan kemudian disampaikan kembali, dibuka di grup WhatsApp, kemudian mereka saling memberikan masukan terkait dengan rancangan-rancangan yang dibuatnya. Kemudian pada saat kita melakukan penayangan, ya, guru mengajar di posting di YouTube, kemudian mereka saling mengamati, mereka saling belajar, dan bagaimana mengobservasi pembelajarnya ketika kita tidak bersentuhan, tidak bisa bertatap muka lagi, bisa dilakukan dengan Google Form, Zoom, dan seterusnya. Ternyata ini juga bisa dilakukan. Jadi kiranya yang konsen dengan lesson study di seluruh Indonesia yang hadir pada acara pengukuhan ini, mengikuti live streaming Unpak TV, insya Allah kita mudah-mudahan pandemi segera berakhir, namun lesson study marilah kita terus laksanakan, karena ada tuntutan besar dalam diri kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita terus mengondisikan mereka bisa semangat dan saling belajar sehingga tujuan-tujuan dapat tercapai. Nah, Ibu dan Bapak dan para hadirin yang saya hormati, melalui kolaborasi bekerja sama dalam satu tim untuk menciptakan lingkungan belajar dan budaya sekolah yang koheren dan konsisten melalui lesson study, dan berbagai karakter yang dapat dikembangkan dan dikuatkan, kiranya dapat menggiring dan membantu generasi milenial untuk bisa menunjukkan dirinya dan mencerminkan sikap orang-orang yang insya Allah berakhlak mulia karena karakter yang tertata terus, berilmu, percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pembiasaan yang dilakukan melalui lesson study merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik para generasi milenial dengan ciri dan karakteristiknya guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannya, dan juga bangsanya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, literasi membaca merupakan modal utama bagi generasi milenial untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat. Generasi milenial perlu memiliki kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kreativitas,
dan inovasi serta kecakapan kolaborasi. Keempat kecakapan tersebut dapat terasah dengan pembiasaan membaca aneka ragam teks. Melalui pengenalan aneka teks akan menggiring berkembangnya struktur berpikir. Lesson study merupakan strategi pembinaan profesi pendidik yang dalam pelaksanaannya membangun iklim keterbukaan, kolaborasi, kolegalitas, dan kemerdekaan bagi siswa belajar. Menghadapi tren kebijakan pendidikan dan pembelajaran yang bergulir demikian cepat menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dan guru. Guru harus selalu tanggap dan siap untuk melaksanakannya. Implementasi lesson study dalam mengembangkan literasi membaca generasi milenial melalui pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dapat dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi program lesson study ke sekolah-sekolah dan mungkin juga perguruan tinggi untuk mengenal, memahami landasan filosofi, konsep dasar, tujuan, dan manfaat. Kedua, mengadakan workshop lesson study untuk memberikan pengalaman langsung, praktek langsung bagi sivitas akademika tentang praktek plan dusi. Ketiga, merencanakan kegiatan open lesson minimal 1 kali atau 1 semester sekali di setiap sekolah atau mata pelajaran manapun di jenjang kelasnya, dengan mengundang guru dari sekolah lain dan juga dosen. Demikianlah langkah strategis dalam implementasi lesson study sebagai alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran bermutu dan mengembangkan literasi membaca generasi milenial. Hadirin yang saya hormati, demikianlah akhir dari pidato pengukuhan saya. Mudah-mudahan berkenan dan memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan, dan kiranya mungkin seandainya ada hal-hal yang perlu dilengkapi, insya Allah akan dilengkapi kemudian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Pakuan Siliwangi, dari mulai pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan staf yang telah memberi dukungan pendidikan, motivasi, dan mendorong untuk menjadi profesor. Kedua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, Profesor Nijam selaku Direktur Jenderal Pendidikan selaku Mendikbud dan Dirjen, beserta jajarannya yang telah memberi izin dan mengangkat saya menjadi profesor. Ketiga, Bapak Dr. Sopwan MPD, Direktur Sumber Daya Pendidikan Tinggi Kemdikbud Republik Indonesia, yang telah memberikan persetujuan serta bantuan hingga meraih gelar profesor. Profesor Dr. Uman Suherman, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi serta bantuan hingga memperoleh gelar tertinggi, profesor. Profesor Dr. Haji Bibin Rubini MPD, Rektor Universitas Pakuan, yang selalu memotivasi dan memberi dukungan semangat dan memberi kesempatan saya untuk naik jabatan akademiknya menjadi profesor. Terima kasih Prof. Bibin. Profesor Dr. Bunyamin Mabtuh, mantan Direktur SDM dan Karir Kemenristek Dikti periode 2014-2019, atas segala bantuan dan dukungannya sehingga memperoleh gelar profesor. Profesor Dr. Heri Hermansyah, Direktur Kekayaan Intelektual BRIN, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Kemdikbud, yang selalu memotivasi dan menginspirasi kepada saya hingga terpacu untuk meraih gelar profesor. Profesor Dr. Heris Hendriana, sahabat yang selalu dan juga adalah sang maha guru saya, yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan hingga semangat untuk meraih gelar profesor terus terpacu. Profesor Dr. Abrur Jak dan Profesor Dr. Dadang Ansori sebagai peer review yang telah memberikan motivasi, penilaian secara objektif dan berkualitas terhadap karya-karya ilmiah saya. Profesor Dr. Suherli Kusmana, senior
Beliau adalah sahabat yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan agar saya meraih guru besar. Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Profesor Dr. Fatoni Rodli, yang selalu dengan penuh semangat membimbing dan mengajak untuk selalu bisa bekerja sama. Melaluinya bisa terbangun kerjasama untuk juga bisa tidak tertinggal untuk terpacu naik jabat akademik menjadi guru besar. Para pembina, dewan pakar, para ketua DPD dan seluruh ketua dan sekretaris daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Sivitas Akademika Universitas Pakuan yang telah membesarkan saya sejak bergabung di Universitas Pakuan tahun 1994, para wakil rektor, para direktur, sekretaris universitas, dekan FKIP, dekan SPS, beserta jajarannya, Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya Bapak Suhendra, yang selalu semangat tak pernah mengenal lelah, memberikan bantuan yang tulus ikhlas kepada saya. Para ketua lembaga, kepala kantor dan kepala unit, serta seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pakuan, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Para guru besar Universitas Pakuan, Profesor Dr. Bibin Rubini MPD, Profesor Dr. Anna Permanasari MSI, Profesor Dr. Ing Suwarto Hardinata, Profesor Dr. Didik Noto Sujono, Profesor Dr. Tamrin Abdullah, Profesor Dr. Isman Kadar, Profesor Dr. Hari Gursida, Profesor Dr. Johannes Indrayono, Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari yang selalu menginspirasi dan saling memotivasi. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Sabarti Ahadiah dan Profesor Dr. Emjir selaku promotor yang tidak pernah berhenti dan berkomunikasi hingga saat ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bogor atas kerjasama dan kesempatan dalam membangun sekolah piloting lesson study. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan serta jajarannya yang selalu memberi kesempatan kepada saya sebagai penilai ahli dalam pembuku teks dan buku non-teks pelajaran sejak tahun 2009. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan jajarannya yang selalu memberikan kesempatan pada saya untuk berkiprah dan turut andil dalam berbagai kegiatan di Badan Bahasa. Asosiasi Lesson Study Indonesia, STOL Batch 5 Jepang, yang selalu memberi kesempatan untuk selalu melakukan riset kolaboratif, pengkajian terkait pembelajaran berbasis lesson study. Bapak Sumar Hendayana dan Bapak Dr. Asep Supriyatna yang selalu dengan sabar mendampingi dalam pelaksanaan lesson study pada tahun 2012 sampai 2015. Naomi Takasawa Jaika Jepang yang selalu memberikan motivasi dan menginspirasi dan bekerja sama hingga kini dengan kesempatan-kesempatan pada saya untuk bisa berbagi dengan berbagai teman-teman pegiat lesson study di Indonesia dan di Jepang. Dr. Surti Kurniasi Ati Herawati dengan triesanya yang selalu ada dan hadir dalam diskusi-diskusi menarik tentang lesson study, pembelajaran, dan juga kehidupan. Profesor Dr. Endri Buriswati, Dr. Patliati Murtado, Dr. Asep Supriyana, dan para anggota IKABROPSI yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Sahabat-sahabat para alumni dari mulai SD, SMP, dan SMA yang bersama-sama menimba ilmu. Rekan-rekan sahabat dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kini juga hadir ada di ruangan ini. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang dijalin sampai saat ini penuh ceria, canda, dan tercapai tujuan kita dalam membelajarkan bahasa Indonesia. Kepala sekolah dan guru SD Kencana 3 Bogor, SMP Negeri 3 Cibinong, SMP 4 Cibinong, SMPN 1 Cigombong, SMP 8 Bogor, beserta para guru yang selalu semangat dan mengimplementasikan lesson study. Ucapan terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada keluarga besar saya, Haji Herman Tanu Atmaja bin Indra Wijaya, atas doa tulus, dukungan, serta bantuan yang selama ini diberikan sejak saya merintis karir. Belum terakhir, mohon maaf. Kepada keluarga kecil saya, Ananda Pigiati Indra Dewi, yang hadir hari ini.
dan Ananda Agnan Haira Sidik yang hadir dalam live streaming. Adinda Neni Junior dan Adinda Rudi Hermawan, Pipit Tata Rizky Haris dan Roy Effendi yang tidak pernah lelah berdoa, mendukung dan menguatkan serta memotivasi hingga tercapai gelar profesor. Dan yang terkasih almarhum Ayahanda Haji Herman dan Ibunda Hajah Titi, Ananda telah berhasil meraih guru besar seperti harapan ayah dan bunda. Kini rasa syukur dan terima kasih Ananda panjatkan dengan iringan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahanda dan ibunda diberikan cahaya yang terang di sana, diberikan kelapangan dan ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda segala amal kebaikan ibu dan bapak serta hadirin yang hadir di sini. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah orasi sambutan pengukuhan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lila, silakan untuk dimulai acara kita. Ya, Ibu Lila sebagai MC. Ibu Lila. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, orasi ilmiah pengukuhan Profesor Dr. Suara kami. Ya. Halo, Ibu Lila sudah siap? Insya Allah siap, Bapak. Oke, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdadam min lisani, yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD. Yang kami hormati dan kami mengucapkan selamat datang kepada para narasumber, Bapak Profesor Dr. Gempur Susanto, Bapak Profesor Dr. Suryaman MPD, dan Bapak Profesor Dr. Sukirno MPD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Eri Sarimanah MPD. Perwakilan pengurus DPP, para ketua DPP ADRI se-Indonesia, para pengurus DPP dan anggota ADRI se-Indonesia, para rektor, wakil rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, serta hadirin sekalian, peserta inaugurasi dan syukuran Profesor ADRI se-Indonesia.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa mengikuti serangkaian agenda inaugurasi dan syukuran para profesor anggota ADRI, yaitu Ibu Profesor Dr. Eri Sarimanah, MPD. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, rahmat, taufik, serta hidayahnya untuk kita semuanya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars ADRI. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Selanjutnya, orasi oleh Bapak Profesor Dr. Gempur Susanto, dilanjutkan dengan Bapak Profesor Suryaman, dan dilanjutkan dengan orasi dari Bapak Profesor Dr. Sukirno MPD. Diakhiri dengan doa penutup. Baik para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa suratul Fatihah bagi yang beragama Muslim. Dan untuk selain non-Muslim, bisa memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri, sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Rusyono, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Mohon maaf, sebelum menyampaikan sambutan, marilah kepada seluruh hadirin, bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars ADRI. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri.
Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri. Tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Kembali. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Rusyono MPD, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati bersama Bapak Presiden Asosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia dan juga sekaligus Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodhi, Bapak Profesor Dr. Bunyamin Maftuh, Pembina DPP ADRI, ADRI, para Wakil Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo Jawa Timur, yang kami banggakan Bapak Profesor Gempur, sahabat kami ini, Bapak Profesor Suryaman, juga teman kami yang kami banggakan, yang juga kami dambakan Profesor Dr. Hajah Eri Sarimana, MPD, dari Guru Besar Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Papuan, Bapak Profesor Dr. Sukirno dari Unmuh Purwokerto yang saya hormati juga, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan ridhonya, sehingga kita pada siang ini dapat berkumpul, bertemu maya melalui IT ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita melalui maya ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Rektor kami ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau pada saat ini tidak dapat memberikan sambutan secara langsung, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Adapun
Bapak Ahmad Fatoni Rodi sebagai ADRI, sebenarnya kami tidak berhak memberikan mewakili beliau. Jadi saya hanya mewakili beliau sebagai rektor UMAHA, kira-kira begitu. Pertama-tama mengucapkan selamat atas tercapainya jabatan fungsional tertinggi di bidang akademik kepada Profesor Dr. Hajah Eri Sarimana, MPD. Kemudian juga kami mengucapkan selamat juga kepada Bapak Profesor Dr. Suryaman, MPD, dari FKIP Unira. Juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Sukirno dari Unmuh Purwokerto. Hadirin yang saya hormati, semoga guru besar atau jabatan tertinggi fungsional di bidang akademik tadi bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lembaga. Kita semua menyadari bahwa guru besar itu merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap insan akademik, terutama dosen, sehingga harapan kami dengan bertambahnya guru besar ini akan menambah kualitas pendidikan, kualitas pengembangan ilmu, dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Kualitas pendidikan artinya harapan kami nanti bisa meningkatkan kualitas perkuliahan dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan kualitas alumni atau mahasiswa. Bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lembaga. Harapan kami juga begitu, lembaga akan semakin berkibar, dan juga kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Dengan bertambahnya guru besar, otomatis ADRI akan mempunyai daya SDM yang bertambah, sehingga akan memperkuat ADRI dalam mendorong, melindungi para dosen untuk lebih berkarya di bidang Tridharma perguruan tinggi. Mohon maaf, ada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Dengan bertambahnya guru besar, anggota dan pengurus ADRI, maka akan memperkuat kinerja ADRI dalam mendorong, melindungi para dosen untuk lebih berkarya di bidang Tridharma perguruan tinggi, yang pada ujungnya nanti harapan kami juga ADRI bisa mempunyai kontribusi yang lebih dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengabdikan diri kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, profesor atau guru besar merupakan prestasi diri. Artinya siapa yang mencapai guru besar atau profesor, maka dia akan mencapai tataran tertinggi dalam jabatan fungsional akademik. Tetapi prestasi diri itu juga akan memberikan tanggung jawab kepada mereka yang sudah mencapai tataran jabatan fungsional tertinggi tadi. Tanggung jawab itu sebenarnya juga ada 3 tadi yang sudah disebut, yaitu Tridharma perguruan tinggi, yaitu berkarya dalam mengembangkan ilmu, dalam mengembangkan pendidikan, dan juga mengabdikan diri kepada masyarakat. Pengembangan ilmu, hadirin yang saya hormati, itu kalau kita mengacu kepada pendapatnya Profesor senior kami, yaitu Bapak Profesor Ahmad Mubarok, guru besar insya Allah di bidang psikologi Islam. Beliau mengatakan bahwa ilmuwan, tapi beliau menyebutnya dalam konteks religi atau ulama, itu ada 2, yaitu ilmuwan atau ulama bil ilmi
dan ulama bil hikmah. Saya yakin semua guru besar sudah mencapai tataran ulama atau ilmu atau ilmuwan bil ilmi. Artinya sudah menguasai ilmu di bidangnya. Ilmu itu yang diandalkan adalah rasional, logika. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah, dan juga mengembangkan ilmu. Itu sudah sangat luar biasa. Walaupun sekarang ini banyak orang yang tidak berani menyuarakan kebenaran dan tidak berani menyuarakan kesalahan. Tapi itu sudah merupakan tataran yang paling tinggi. Sebagai seorang guru besar yang ulama bil ilmi, bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi menurut Profesor Ahmad Mubarak mengatakan ada tataran lagi yang disebut dengan ulama bil hikmah. Beliau tidak hanya mengandalkan rasional atau logika, tetapi mengandalkan juga hati nurani. Kepada mereka yang salah, yang penting bukan disalahkan atau dibenarkan, tapi bagaimana yang salah bisa benar dan yang benar tetap istiqomah dalam kebenaran. Itulah yang diharapkan dari seorang guru besar. Jadi tidak hanya ilmuwan bil ilmi, tetapi adalah ilmuwan bil hikmah. Artinya bisa mempunyai kebijaksanaan. Dalam konteks filsafat adalah dia tidak hanya pandai tetapi bijaksana. Dengan kebijaksanaan itu mereka yang diutamakan adalah bagaimana membantu teman-temannya untuk bisa mencapai karier tertentu. Dan juga mereka-mereka yang berdiri di jalur yang kurang tepat menjadi tepat tanpa menyalahkan. Dalam bahasa Jawa ada peribahasa menang tanpa ngasoraki. Jadi tanpa menyalahkan tapi bisa mengajak dengan hikmah, dengan bijaksana ke jalan yang benar, tentu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami harapkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya adalah teman-teman yang sudah mencapai guru besar. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi atas nama Universitas Hasyim Latif, Ma'arif Hasyim Latif, kami mengucapkan selamat atas tercapainya prestasi tertinggi dalam bidang akademik kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Eri Sarimana, Profesor Dr. Suryaman MPD, dan juga Bapak Profesor Dr. Sukirno. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Rusyono MPD yang telah memberikan sambutannya. Sungguh luar biasa apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Gempur Susanto. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terlimpahkan kepada semua Profesor ADRI dan anggota ADRI seluruh Indonesia. Amin. Yang saya hormati Bapak Presiden ADRI, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fatania Rodri atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Rektor UMAHA yang sekarang diwakili oleh Pak Rusdianto. Yang saya hormati
Bapak Suryaman yang saat ini akan dikukuhkan oleh ADRI. Juga yang terhormat Ibu Sri Sarimanah yang merupakan sekretaris ADRI, dan juga Bapak Benyamin Abdah yang merupakan pembina ya ADRI DPP yang saat ini tidak bisa hadir, dan kebetulan saat ini beliau melakukan antri atau melakukan penyuntikan vaksin corona. Ya. Izinkanlah saya untuk mewakili Prof. Benyamin menyampaikan hal-hal yang saya tulis ini, yakni beliau menyampaikan selamat kepada seluruh profesor yang sedang melakukan tasyakuran dan inaugurasi ini. Tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inaugurasi ini adalah pengukuhan profesor anggota ADRI, yakni Bapak Suryaman, Bapak Sukirno, Profesor Sukirno, dan profesor yang dikukuhkan di kampusnya, yakni Profesor Eri Sarimana. Selamat dan sukses. Kemudian ADRI itu adalah ahli dosen Republik Indonesia, ya. Itu harus tetap ada dalam kondisi saat ini, ya. Dalam kondisi negara saat ini itu harus ada. Mengapa? Karena selama ini ADRI itu sudah membantu para dosen di kampusnya masing-masing. Tugas dosen utama adalah tridharma, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, serta pengabdian pada masyarakat. ADRI berkecimpung dalam hal itu, membantu para dosen yang sudah terbukti, misalkan banyaknya ADRI juga ada jurnal yang itu adalah menampung para dosen dalam hal membuat karya ilmiah. Nah, itu ADRI. Kemudian kolaborasi dan saling komunikasi di dalam hal peningkatan pendidikan dan pengajaran. Jadi komunikasi ADRI antar kampus juga ada di dalam hal untuk membantu yang kesulitan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Komunikasi ADRI sangat intens dengan anggota-anggotanya, kemudian juga ADRI memberikan supporting yang sangat kuat di dalam hal tridharma perguruan tinggi kepada dosen-dosennya. Lah, karya-karya pada tridharma ini kalau dikumpulkan akan menjadi atau bisa menjadi utamanya adalah kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan jabatan tertinggi adalah profesor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Rusyanto tadi. Jadi profesor itu juga punya kemampuan, punya tanggung jawab juga pada bidang masing-masing. Kemudian ADRI harus maju, harus modern. Sebab zaman sekarang adalah zaman milenial. Zaman milenial ini ditandai utama adalah adanya online, segala hal online.
ADRI juga telah melakukan untuk pendaftaran anggota juga online, untuk pendaftaran jurnal juga online, untuk pendaftaran seminar-seminar online, semua sudah dilakukan ADRI dalam hal mempercepat kemajuan ini. Kemudian ADRI juga mensupport kampus agar dalam masa tetap kampus adalah pengembangan iptek yang terdepan. Nah, ini. Jadi itu ADRI. ADRI melakukan hal itu, teman-teman baru anggota ADRI adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan masyarakat. Dengan masyarakat yang meningkat ini, masyarakat yang sejahtera dan modern, maju. Tidak lupa juga ADRI melakukan pendekatan dalam hal semuanya itu adalah membantu pemerintah Republik Indonesia untuk program-program pemerintah yang melalui dikti, yang melalui direktur Diknas ya, dikti untuk perguruan tinggi dan Diknas keseluruhan. ADRI ikut dalam hal itu. Program-program pemerintah yang ada di dalam dikti maupun Diknas, ADRI menyambutnya dengan baik, ikut melaksanakan program-program itu. Sehingga masyarakat Indonesia itu dapat melakukan perubahan atas hasil yang dicapai oleh dosen-dosen anggota ADRI ini. yakni hasil ilmu pengetahuan teknologi yang implementasikan di dalam masyarakat. Dan ke depan ADRI harus berkembang, yakni kampus seluruh Indonesia, para dosen-dosen dapat menjadi anggota ADRI. Sehingga ADRI menjadi kuat dan ADRI menjadi rukun. Ya. Dan rukun itu adalah kekuatan utama di dalam hal membangun ADRI atau membangun apapun harus diawali dari kerukunan. Ya. Kemudian ADRI harus lebih dekat lagi dengan dikti, dengan Diknas, agar secepatnya tahu apa programnya pemerintah di dalam pengembangan kampus, di dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan. Ya. Ini penting, kolaborasi dengan dikti, Diknas, pendidikan tinggi maupun pendidikan nasional itu penting. ADRI harus kolaborasi dan ADRI mendukung pemerintah. Ya. Dan yang terakhir ini, saya ucapkan selamat sekali lagi pada inaugurasi ini, pengukuhan kepada Profesor Dr. Suryaman dari Unira, kemudian Profesor Dr. Eri Sarimana dari Universitas Pakuan Bogor, dan juga dari Profesor Dr. Sukirno MPD dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat dan sukses. Dan bertiga ini merupakan profesor-profesor baru anggota ADRI dan kita sambut dengan baik dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ADRI semakin kuat.
di dalam profesor, di dalam jumlah profesor. Dan terakhir Adri berdoa dan semoga virus corona dan COVID yang sedang melanda saat ini di Indonesia dan negara-negara lain, utamanya Indonesia, semoga segera selesai, tidak ada lagi virus COVID. Ini sangat mengganggu rakyat kita, virus ini, terutama di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan utamanya, kita itu berkecimpung di pendidikan, kemudian juga di bidang agama juga terganggu. Utamanya kita ini di bidang pendidikan adanya virus ini kurang bisa bertatap muka dengan murid-murid kita. Kita tidak bisa interaksi dengan murid-murid kita dan sekarang cuma hanya bisa daring maupun luring. Dengan tidak adanya COVID saat ini, semoga secepatnya pandemi atau keputusan pandemi ini dicabut oleh PBB. Ya. Semoga saja Allah SWT mengabulkan hal ini sehingga pandemi, keputusan pandemi COVID ini tidak lagi mengganggu atau mengikat bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati para profesor yang hadir saat ini, Profesor Adri, anggota Adri yang hadir ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.